Haleluya. Shalom semua. Mari kita mulai persekutuan kita malam hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Sepanjang hari ini Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami, Engkau menuntun memimpin langkah hidup kami. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu bagi kami ya Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih kalau malam hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul di dalam hadirat-Mu untuk bersekutu bersama dengan Engkau. Semuanya adalah anugerah bagi kami ya Tuhan. Engkau yang berdaulat penuh atas hidup kami, Engkau yang berkuasa penuh di antara kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami memulai persekutuan kami malam hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Di setiap musim dalam hidupku, Engkau selalu ada bersamaku. Kasih setiamu tak pernah berubah, dari dulu sekarang sampai selamanya. Tuhan, Kau mengerti isi hatiku, semua yang ku perlu Kau pun tahu. Yang tak pernah ku lihat, yang tak pernah ku pikirkan, itulah yang Kau sediakan bagiku. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Di setiap musim dalam hidupku, Engkau selalu ada bersamaku. Kasih setiamu tak pernah berubah, dari dulu sekarang sampai selamanya. Tuhan, Kau mengerti, Tuhan, Kau mengerti isi hatiku, semua yang ku perlu Kau pun tahu. Yang tak pernah ku lihat, yang tak pernah ku pikirkan, itulah yang Kau sediakan bagi. Tuhan, Engkau baik, Tuhan, Engkau baik, yang teramat baik. Kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Segenap hatiku memuji nama-Mu, sampai akhir hidupku tetap menyembah. Tuhan, Engkau baik, Tuhan, Engkau baik, yang teramat baik. Kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Segenap hatiku memuji nama-Mu, sampai akhir hidupku tetap menyembah. Sekali lagi katakan, Tuhan, Engkau baik, Tuhan, Engkau baik, dan teramat baik. Kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Segenap hatiku memuji nama-Mu, sampai akhir hidupku tetap
sampai akhir hidupku tetap menyembahmu. Sekali lagi katakan, sampai akhir hidupku tetap menyembahmu. Engkau baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, terima kasih. Engkau ada di setiap musim hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan Engkau ada. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu.
Haleluya. Di setiap musim hidup kami, Kau selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih, terima kasih. Oh, oh, oh. Berkat-Mu tercurah bagiku, berkat-Mu yang memeliharaku, seperti anggur yang manis, Kau menghiasi hidupku. Berkat-Mu lebih dari cukup. Katakan berkat-Mu, berkat-Mu tercurah bagiku, berkat-Mu yang memeliharaku, seperti anggur yang manis, Kau menghiasi hidupku. Berkat-Mu lebih dari cukup, seperti anggur yang manis, Kau menghiasi hidupku. Berkat-Mu lebih dari cukup, seperti anggur yang manis, Kau menghiasi hidupku. Berkat-Mu lebih dari cukup. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hidup-Mu melimpah dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, buat berkat-Mu, buat kasih sayang-Mu melimpahkan dalam hidup kami. Bersyukur, kami bersuka cita, kami memiliki Allah seperti Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami mau bersuka cita bersama-sama dalam hadirat-Mu. Terpujilah Tuhan. Mari semua kita yang bersuka cita sama-sama kita katakan amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka cita. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan,
bersuka. Haleluya. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Bersuka. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Bersuka. Sekarang bersuka. Sekarang sekarang sekali lagi. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Haleluya. Perkataan Tuhan adalah kekuatan kita. Amin. Perkataan Tuhan itu adalah kehidupan bagi kita. Haleluya. Perkataanmu berikanku kehidupan. Perkataanmu berikanku kekuatan. Perkataanmu lepaskanku dari ketakutan. Perkataanmu berikanku pengharapan. Firman yang telah menjadi manusia. Firman yang telah lahir di dalamku. Firman yang telah menjadi manusia. Sungguh telah mengalahkan dunia. Kita naikkan pujian ini dari awal. Perkataanmu berikanku kehidupan. Perkataanmu berikanku kekuatan. Perkataanmu lepaskanku dari ketakutan. Perkataanmu berikanku pengharapan. Firman yang telah menjadi manusia. Yang telah lahir di dalamku. Firman yang telah menjadi manusia. Sungguh telah mengalahkan. Sekali lagi firman. Firman yang telah menjadi manusia. Firman yang telah lahir di dalamku. Firman yang telah menjadi manusia. Sungguh telah mengalahkan dunia. Sungguh telah mengalahkan dunia. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar perkataan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kerinduan kami
Kami mau selalu mendekat kepadamu ya Tuhan, dan mendengarkan suaramu, mendengarkan perkataan-perkataanmu, sebab perkataanmu itu adalah kehidupan bagi kami ya Tuhan. Dan kami rindu boleh mengenal Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Mari lebih lagi kita naikkan pujian ini dari awal. Katakan, ku ingin selalu dekat. Ku ingin selalu dekat, mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Ku tukar kesetiaanku, hanya Kau satu yang ku rindu. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus
hanya Kau Yesus selamanya. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Haleluya. Kasih Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kasih buat malam hari ini kami dapat bersekutu dengan Tuhan. Kami tundukkan hati kami supaya kami dapat mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan. Perkataan-perkataan Tuhan adalah kehidupan. Perkataan-perkataan Tuhan menghidupkan kami. Kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau ada di antara kami Tuhan. Pujilah Tuhan. Haleluya. Semua kita yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Baik. Stop screen. Kan nggak stop screen. Baik. Satu, dua, tiga. Oke. Puji Tuhan. Bentar ya. Nanti kelupaan. Oke, dimulai dari mana dulu ini? Shalom keluarga. Ya Bes, selamat malam, apa kabar? Halo semua, selamat malam. Kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Yes. Shalom keluarga Glory, selamat malam, apa kabar? Salam semuanya, selamat malam, kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Yes. Shalom keluarga Esther, Bang Tian, selamat malam, apa kabar? Shalom semua, selamat malam, kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Yes. Shalom keluarga Yeye, selamat malam, apa kabar? Salam semuanya, selamat malam, kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Yes. Shalom keluarga Sidikalang, selamat malam, apa kabar? Shalom semua, Kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Yes. Selamat malamnya masih lupa ya. Baik. Shalom Kak Kesia, selamat malam, apa kabar? Shalom semua, selamat malam. Kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Shalom Tante Ana, selamat malam, apa kabar? Shalom semuanya, selamat malam, kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Yes.
Shalom Tante Heni, selamat malam, apa kabar? Shalom semua, selamat malam. Kabar baik, kabar sehat. Berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Shalom Mbak Uli, selamat malam, apa kabar? Shalom semuanya, selamat malam. Kabar baik, kabar sehat, berkat Tuhan melimpah. Yes, yes, yes. Shalom Mbak Tian, selamat bekerja. Sekarang shalom. Shalom semua yang di studio, selamat malam, apa kabar? Baik, puji Tuhan. Sudah semua ya? Haleluya. Baik. Haleluya. Baik, kita lanjutkan ya. Firman Tuhan. Kita lanjutkan ya. Bentar. Oke. Nggak dapat semua. Baiklah. Manusia sama sekali tidak mampu memahami hati Tuhan. Penderitaannya adalah sesuatu yang manusia secara khusus tidak mampu menghargainya. Gitu. Dan sikap dingin serta mati rasanya manusia memperparah penderitaan Tuhan. Gitu ya. Selama ini bahkan tidak ada orang yang peduli perasaan Tuhan ya. Manusia itu hanya mempedulikan masalahnya sendiri. Jadi manusia lebih ke arah memanfaatkan Tuhan sebetulnya. Kenapa dari dulu sudah begitu? Jadi kalau hidupmu mau diberkati, sembahlah Tuhan, pujilah Tuhan. Jadi selalu ada mau cari untung gitu, cari aman, cari sehat semuanya gitu. Jadi itu kan sungguh jauh gitu dari rancangan yang semula gitu. Padahal kan Tuhan itu memang hakikatnya dia, esensinya dia tak perlu dimintain tolong dia, memang esensinya Tuhan itu penolong gitu loh. Esensinya Tuhan itu menggembalakan gitu, membuat segala sesuatu itu teratur, indah. Sudah memang seperti itu gitu. Jadi bukan karena kita menyembah Tuhan, bukan karena kita percaya sama Tuhan, maka Tuhan menjadi mengasihi kita, tidak. Memang esensi Tuhan itu mengasihi gitu loh. Gak bisa dia gak mengasihi. Jadi kita mesti terus memegang ini ya, memegang prinsip ini gitu. Jadi bukan karena kita berdoa makanya kita diberkati, bukan. Jangan salah ya. Bukan karena kita meminta maka segala sesuatu disediakan bagi kita, bukan. Enggak begitu adanya. Jadi sebetulnya rancangan semula kita itu adalah mitranya Tuhan. Jadi kita sejak awal itu adalah wajahnya Tuhan gitu, halaman depannya gitu, mukanya, wajahnya. Itu ya, jadi mesti berulang-ulang kita tangkap, simpan dalam hatimu gitu. Semua kita yang ada di sini gitu. Tak ada perbedaan. Makanya
lebih baik kita itu menyangkali diri kita gitu. Tak perlu kita bersaing dengan manusia yang lain untuk mengambil tempat yang lebih baik di hati Tuhan. Mengambil posisi yang lebih baik gitu. Bukan begitu. Jadi Tuhan itu adalah keteraturan itu sendiri. Tuhan itu adalah keindahan itu sendiri gitu. Nah, jadi saudara, secara perlahan kabar baiknya adalah ketika dikatakan Tuhan sudah datang kedua kali, maka segala sesuatu yang negatif akan disingkirkan gitu. Akan dienyahkan gitu. Jadi sebetulnya neraka itu adalah untuk para pemberontak yang menolak Tuhan gitu. Yang menolak keberadaan Tuhan. Memang untuk sementara ini mereka masih seperti eksis gitu. Kan kalau kita lihat kan, seolah-olah kan yang kuatlah yang menang, yang liciklah yang menang di dunia ini gitu. Seolah-olah kan begitu kan. Makanya sebetulnya pengetahuan bukan membuat orang jadi lebih baik. Justru pengetahuan membuat orang itu lebih licik gitu jadinya. Lebih pintar menipu orang lain gitu. Semuanya begitu. Gitu ya. Nah, jadi ketika dikatakan Tuhan sudah datang kedua kali, mulailah akan semakin banyak manusia yang sadar gitu. Karena secara diam-diam Tuhan itu memangkas gitu. Memotong, membersihkan. Jadi saudara, kalau terjadi bencana, sakit penyakit, wabah, jadi itu bukan untuk mencelakakan umat pilihannya, bukan. Dan kalau dikatakan umat pilihan, itu siapa saja sebetulnya bisa gitu. Siapa saja bisa. Dan ketika orang dipilihnya gitu, orang yang dipilihnya ini akan diperlengkapi dengan pikirannya Kristus namanya. Pikiran Kristus itu tidak egois gitu, tidak mementingkan diri sendiri itu, si pikiran Kristus itu gitu. Makanya kan ketika dua orang yang masuk ke bait suci itu kan, ketika mereka itu mau berdoa itu kan, antara si pemungut cukai orang yang berdosa dengan si ahli Taurat, si orang Farisi, siapa yang dibenarkan? Bukankah si pemungut cukai? Yang notabene adalah orang berdosa gitu. Mereka lah yang diselamatkan. Bukan si ahli Taurat yang tahu agama. Gitu ya. Nah, perhatikan. Ada sebagian orang yang sering merasa bersimpati terhadap kesusahan Kristus. Karena ada ayat di Alkitab yang berbunyi, serigala punya lubang dan burung di udara punya sarang. Tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Ketika orang mendengar ayat ini, mereka memikirkannya dengan serius. Dan
yakin bahwa inilah penderitaan terbesar yang ditanggung oleh Tuhan. Padahal saudara, mana ada tempat yang layak untuk dia gitu. Jadi sebetulnya perkataan itu bukan untuk bukan supaya dia dikasihani gitu. Bukan. Oh, Tuhan gak punya rumah. Oh, dia kenapa sih murid-muridnya gak bikin rumah untuk dia gitu. Bukan. Dia gak butuh itu gitu. Alam terbuka ini, alam semesta ini tempat tinggal dia gitu. Makanya ketika murid-murid itu, ketika Tuhan bilang kayak gitu kan seolah-olah mereka tidak akan punya tempat tinggal kan gitu kan. Makanya Tuhan bilang sama mereka, jangan gelisah hatimu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, katanya kayak gitu. Aku sedang membangunnya bagimu. Nah, lagi-lagi pikiran manusia itu sudah rusak. Dia pikir harus punya rumah secara fisik, baru punya rumah. Itulah yang dialami oleh manusia, saudara. Sehingga orang membangun rumah untuk dirinya sendiri. Sehingga orang juga membangun rumah untuk Tuhan. Tuhan tidak menghendakinya. Jadi bukan itu hal yang menyedihkan bagi Tuhan. Hal yang paling menyedihkan bagi Tuhan itu adalah seperti dikatakan tadi, kita nggak mengenal esensinya gitu. Jadi kita pikir ketika kita berbuat baiklah baru Tuhan itu akan berbuat baik kepada kita. Justru secara diam-diam dia terus melakukan pertolongannya bagi manusia gitu. Memelihara. Orang jahat pun dikasih hujan kan. Lihatlah. Coba saudara perhatikan di seluruh dunia ini saudara. Perhatikan mereka. Bukankah seperti ada yang menggembalakan? Mau agama apapun dia. Iya kan? Lihatlah. Tak ada yang tersembunyi. Semuanya tersingkap semua. Segala ketidakadilan akan tersingkap semua. Semua saudara. Mau bagaimanapun juga. Selalu bangkit orang-orang yang akan menolong sesamanya. Itu adalah bentuk pemeliharaan Tuhan, saudara. Iya. Bahkan di dunia yang mungkin tidak mengenal yang namanya Tuhan, tetap ada hukum Tuhan di sana. Jadi apa yang paling menyedihkan Tuhan? Yang paling menyedihkan Tuhan adalah manusia telah salah paham terhadap dia. Gitu. Makanya saudara, ketika kita terus duduk diam mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan ini gitu ya. Setelah di hati kita gak ada lagi batasan gitu. Mau sampai kapanpun gitu. Kita tetap dengan tekun mendengarkan dia. Maka dari hari ke hari, perhatikan terus saudara. Kita akan mengalami terus, rasanya kita dibawa terus naik gitu. Rasanya setiap hari itu Tuhan itu memberikan, mengadakan penyediaannya. Apa namanya ya? Dia menjadi penyedia yang gak habis-habisnya gitu. Apa saja? Sukacita, damai sejahtera, ketenangan, kebahagiaan, makanan, minuman, apa saja. Perlindungan gitu. Nggak habis-habis.
Tahukah saudara, orang-orang yang tinggal di dunia ini mereka pikir akan habis segala sesuatu yang ada di dalam perut bumi ini, saudara. Karena sudah dikerok terus gitu, saudara. Bahkan Cina itu sampai membuat matahari buatan gitu. Karena logika mereka berkata, karena telah banyak diserap oleh listrik tenaga surya gitu kan. Jadi mereka pikir akan habis cahayanya matahari itu, saudara. Segitunya loh, saudara. Sampai-sampai, saudara, mereka pikir oksigen akan habis. Ketika semakin banyak nanti manusia di muka bumi ini gitu. Makanya mereka berusaha melenyapkan sebagian besar dari penduduk muka bumi ini, saudara. Sampai seperti itu manusia itu berpikir, saudara. Kalau saudara baca di dalam Alkitab tentang langit baru dan bumi yang baru, Tuhan itulah yang jadi mataharinya nantinya. Apa maksudnya, saudara? Bukankah sebetulnya Tuhan yang memberikan matahari gitu? Bukankah sebetulnya matahari itu adalah satu benda penerang yang besar gitu. Masih banyak sekali matahari gitu, penerang-penerang yang lain. Artinya apa, saudara? Kehidupan umat manusia ini akan berlangsung terus sebetulnya. Hanya saja yang berubah itu adalah segala sesuatu yang jahat itu, yang merusak itu pasti akan dihukum. Gitu, saudara. Itu sebabnya, saudara, kita itu dipersiapkan terus gitu untuk mulai mempersiapkan diri kita itu menjadikan Tuhan itu bukan lagi berhala kita gitu. Tapi adalah bagian hidup kita sendiri gitu. Makanya kan dia bilang, dia mengundang umat manusia ini masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Iya, semua diundang gitu. Memang karena kesibukannya di dunia, banyak orang tidak mengikuti undangan itu. Karena salah paham lah orang. Mereka tidak mau mengikuti persekutuan ini. Karena masih ada di dalam diri saudara yang tidak bisa saudara lepaskan. Makanya engkau tidak bisa datang setiap pagi. Namun apakah Tuhan berubah walaupun sikap saudara seperti itu kepada Tuhan? Tidak. Dia enggak berubah karena engkau berubah. Sekalipun engkau tidak setia, dia tetaplah setia. Sekalipun engkau tidak setia akan perjanjianmu dengan Tuhan, Tuhan tetap setia. Karena kita dipilihnya itu sebelum dunia dijadikan. Dia yang tadinya tidak dikenal oleh manusia, pasti akan dikenal. Seperti apa dia? Seperti dirimu sendiri. Tahukah saudara, ketika Tuhan mengatakan hal ini, dia sedang memancing kita. Apa yang kau pikirkan ketika firman Tuhan berkata, manusia adalah manusia dan Tuhan adalah Tuhan? Apa yang kau pikirkan? Apakah engkau jadi kayak gini? Oh, masa sih gak bisa kami ini mencapai Tuhan? Masa sih kami ini gak bisa
eh, tidak ada yang baik di dalam kami. Masa sih begitu? Ketika Tuhan membinasakan Sodom dan Gomora, adakah sebetulnya orang benar pada waktu itu? Nggak ada loh. Lihatlah kehidupan Lot setelah itu, saudara. Apakah bisa dikategorikan dia sebagai orang benar? Nggak bisa. Apakah ada masalah sama Tuhan ketika dia mau menghancurkan seluruh umat Israel pada waktu itu, padahal dia sudah mengatakan perjanjiannya? Nggak ada masalah. Kalaupun tinggal suku Lewi saja atau suku Musa saja, bagi Tuhan tak ada masalah. Nggak ada masalah. Nah, jadi saudara, ada satu rahasia saudara di dalam setiap firman Tuhan ini, saudara. Ketika kita mulai mengenal esensinya Tuhan, gitu. Siapa Tuhan itu sebenarnya? Tuhan itu seperti apa sih? Ini yang terus Tuhan mau saudara itu renungkan, gitu. Bukti engkau menemukan Tuhan itu, hidupmu itu benar-benar berubah, gitu. Cara pandangmu itu berubah. Iya. Engkau tidak akan cepat menghakimi orang lain. Engkau akan berubah. Engkau akan melihat, engkau akan sabar terhadap segala sesuatu, gitu. Tahu saudara kenapa jemaat Efesus itu? Apakah sebetulnya menurut pandangan yang sekarang, jemaat Efesus itu, jemaat mula-mula itu, sebetulnya harusnya mereka jemaat yang terbaik. Karena kualitas mereka sampai bisa membedakan rasul asli dan rasul palsu, saudara. Segitunya. Tapi tahukah saudara, Tuhan mencela mereka bahwa mereka telah terlalu dalam jatuh, katanya. Iya, segitunya. Kalau mau diteliti tentang dosa mereka, nggak ada. Dosa mereka bukan seperti, nggak ada dosa yang parah dalam diri mereka, nggak ada. Tapi Tuhan mencela mereka, kasih mereka. Tidak lagi kasih yang mula-mula, katanya kayak gitu. Iya. Jadi saudara, ketika kita menerima Tuhan ini, coba lihat perbedaan apa yang kau alami. Engkau mesti benar-benar memperhatikannya. Kalau engkau masih menganggap dirimu lebih baik dari orang lain, percayalah. Engkaulah orang paling malang di seluruh dunia. Iya. Kalau engkau belum bisa mencela dirimu, saudara, kalau kita bisa mencela diri kita, berarti kita itu benar-benar membutuhkan Tuhan. Iya. Kalau kita sudah bangga terhadap diri kita sendiri, kalau kita sudah puas merasa diri kita ini sudah lebih baik dari kemarin, gitu, dari tahun lalu, mungkin sudah lebih sabar, muka sudah lebih lembut, gitu kan. Percayalah saudara, engkau sangat perlu dikasihani.
Jadi iblis itu telah memakaikan topeng bagi manusia itu, saudara. Saudara, Yesus saja tiap pagi sujud di hadapan Bapaknya. Coba itu, saudara. Kurang apa? Iya. Yesus itu, saudara, dia bukan manusia rusak. Enggak. Yesus itu adalah manusia ilahi. Seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Tapi lihat, dia tidak meninggikan dirinya. Dia memposisikan dirinya sebagai hamba. Tuhan loh dia. Bayangin. Kita mesti belajar dari situ. Setiap hari rasanya kita deg-degan, saudara. Harusnya kita punya pemikiran kalau kita bisa diberikan kesempatan hidup. Terima kasih Tuhan. Iya. Terlalu banyak pelanggaran kita. Kita nggak bisa bayar hutang dosa kita, saudara, nggak bisa. Terlalu banyak kesalahan kita. Terlalu sombong kita. Iya. Terlalu membenarkan diri kita. Harusnya kita menangis sudah di hadapan Tuhan. Iya. Setiap kali harusnya seperti itu. Kalau kita ini, saudara, bisa mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita bisa datang di sini. Dan Tuhan berkata-kata kepada kita. Coba siapa yang layak? Apakah orang yang bicara ini layak, saudara? Kalau orang yang bicara ini merasa dirinya layak lebih baik dari saudara, matilah orang ini. Iya loh, saudara. Itu kebenaran. Enggak, itu enggak bisa dibuat-buat, saudara. Memang seperti itulah orang yang menerima kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dihajar dia. Gak berani dia ngangkat kepalanya. Kalau bukan Tuhan yang mengangkat dia. Seperti orang mati di hadapan Tuhan. Seperti itulah Yohanes di Pulau Patmos itu, saudara. Kurang apa dia, saudara? Sejak Yesus menampakkan diri kepada dia, sejak Yesus mengatakan kalau aku mau dia hidup sampai aku datang, dia terus melekatkan dirinya kepada Tuhan Yesus. Iya. Selama Tuhan Yesus ada, dia diperkenan menyandengkan kepalanya di dadanya Tuhan. Tuhan tidak marah. Tuhan tidak terganggu. Kalau sekarang ini, saudara, misalnya ada yang sampai seperti itu, misalnya sampai menyandarkan kepalanya di dada saya, kan orang kan punya pikiran lain kan. Iya kan? Tapi pada waktu itu Yohanes dikasih kesempatan. Jadi ketika Yesus kembali kepada keadaan yang semula, bayangkan suaranya Yesus itu seperti desau air bah. Suaranya menggelegar, kilat sabung menyambung gitu. Dan dia tahu itu adalah manifestasi daripada kehadiran Tuhan Yesus di depan dia. Bayangkan itu. Walaupun kita tidak mendengarkan suara Tuhan seperti suara desau air bah, tapi saudara, esensi Tuhan memang seperti itu. Jadi karena dia berinkarnasilah, karena Tuhan datang sekali lagi sebagai manusialah, dan diambil rupa yang sangat lemah. Kan perempuan selalu dibilangkan insan yang lemah katanya kan. Betul gak? Seolah-olah perempuan itu adalah seorang pribadi yang harus dilindungi gitu. Iya kan?
Padahal saudara, ibu-ibu lah yang paling tangguh. Cobalah, siapa yang lebih perkasa? Suami atau istri? Siapa yang lebih perkasa? Apakah suami? Oh, enggak lah. Banyak penakutnya suami-suami. Laki-laki banyak penakutnya. Ya kan? Walaupun demikian saudara, dia datang kedua kali dalam rupa seorang perempuan. Wah, mana layak langsung, wah apa perempuan? Tapi tahukah saudara, walaupun dia datang dengan tubuh yang lemah, bukan berarti esensinya berubah. Dia tetap Tuhan yang maha kuasa. Jadi walaupun kita tidak merasakan seperti gempa bumi, tapi rasa takut dan hormat kita kepada Tuhan tidak boleh berkurang, saudara. Ya. Siapa kita, saudara? Tuhan mau datang setiap hari. Bayangkan kalau kita tidak menghargai Dia. Ya. Jadi perhatikan saudara ya. Bagaimana Tuhan itu setiap hari menampakkan dirinya. Ayo saudara. Kalau engkau mendengarkan perkataan ini, berarti makin lama Tuhan yang engkau dengarkan ini, yang berbicara ini, makin lama engkau akan makin merasakan kehadirannya dalam hidup. Iya. Tingkat kebutuhanmu akan Tuhan. Mungkin dulu saudara, engkau merasa kekeringan gitu. Dulu saudara saya ingat kalau kita itu sudah gak punya urapan lagi. Gak ada power kita untuk berdoa dulu kan. Lalu kita diurapi lah kayak gitu. Lalu lama setelah itu kekeringan lagi. Oke. Tapi sekarang firman Tuhan bilang, engkau tidak lagi mengalami kekeringan. Dia menyatakan dirinya setiap hari, bayangkan. Sebetulnya bukan karena kita, tapi karena kita sudah ada di zamannya. Bayangkan ketika engkau sepakat dengan firman Tuhan itu. Waduh. Rasanya bencana demi bencana akan datang di depan mata kita. Tapi ketahuilah, Dia melindungi engkau dari bencana itu. Dia tahu saudara menolong orang-orang yang berharap kepada Dia. Dia tahu memberikan kekuatan kepada orang yang menanti-nantikan Dia. Ya. Ketika kita menenangkan diri kita, saudara ya, tenangkan saja dirimu. Percaya. Rasanya mungkin di waktu yang lalu seperti engkau tidak punya pengharapan apa sih hidup ini. Engkau melihat orang-orang pada mati gitu kan. Rasanya mungkin aku berpikir kapan aku mati ya gitu. Kalau aku mati kenapa ya? Bagaimana nanti ya? Ya kan? Rasanya saudara, manusia itu malang sekali. Kasihan sekali. Iya. Tapi tahukah engkau, ketika engkau menenangkan dirimu setiap pagi, menerima kebaikan Tuhan, terimalah kasih Tuhan, saudara. Terimalah pemeliharaannya. Terimalah hidupnya. Terimalah damai sejahteranya. Terimalah sukacitanya.
terimalah kemurahannya. Terimalah pengampunannya. Buat timbal balik gitu. Buat selalu begini. Kalau engkau diampuni, ampuni orang lain. Kalau engkau diberikan kemurahan, berikan kemurahan kepada orang. Ya, lakukan. Jangan suka salahkan orang lagi gitu. Jangan suka menghakimi orang lagi. Jangan suka menganggap dirimu itu spesial gitu, istimewa gitu. Enggak boleh, jangan gitu. Dulu kita selalu kayak gini, oh pendoa itu istimewa, dulu suka kayak gitu. Jangan. Biar yang istimewa itu hanya Tuhan. Karena Tuhan yang istimewa itu tidak pernah menganggap dirinya istimewa, bayangkan. Dia nggak bisa kayak gitu, dia nggak bisa merasa dirinya kayak gitu, enggak. Karena kalau ada orang yang merasa dirinya, kalau ada ciptaan yang merasa istimewa, kekacauan yang terjadi gitu. Iya, karena iblis itu merasa dirinya istimewa lah, maka hanya terjadi kekacauan gitu. Makanya saudara, bukti apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan adalah kita rendah hati. Bukti kita rendah hati itu apa? Ayo datang sama Tuhan. Jangan berani menjalani hidupmu tanpa engkau duduk di kaki Tuhan. Jangan berani ngambil keputusan apapun. Nanti-nantikan Tuhan. Untuk setiap keputusan apapun yang kau ambil gitu, nantikan Tuhan. Gak selalu yang buat untung kepadamu. Gak selalu itu dari Tuhan. Gak selalu. Kadang-kadang yang rugi pun itu jalanlah Tuhan. Jalannya Tuhan. Iya. Kadang-kadang sudah kalau mikir ke depan gitu gimana ya. UKT kali 3 ada berapa? Coba saudara pikirin. Uang kosnya berapa gitu. Saya pikirin. Mau berapa gaji saya untuk bisa nutupin itu semua? Seberapa kekuatan saya untuk bekerja bisa menutupi itu semua? Lebih gampang bagaimana? Bukankah lebih gampang begini? Udahlah nak, gak usah kuliah lah nak. Sudahlah kerjalah, carilah kerja. Lebih gampang mana? Jadi kadang saudara, mungkin orang kasihan sama saya. Orang tua saya kasihan sama saya. Adik-adik saya kasihan sama saya. Itu yang saya katakan saudara. Keputusan apapun yang kita ambil, kita mesti rendah hati datang sama Tuhan. Iya. Iya kalau saya ada kerja terus gitu. Tapi siapa yang bisa kasih saya kepercayaan? Sementara saya banyak kekurangan saya. Saya gak sempurna ngerjain sesuatu. Iya. Saya bukan orang yang rapi. Iya. Siapa orang yang bisa percayakan? Iya. Apakah mudah? Gak mudah. Tapi tahukah saudara? Tuhan itu sampai hadir dalam keadaan saya yang lemah itu saudara. Disitulah dia menampakkan diri.
Iya. Dulu mungkin pikir kita, saudara pikir saya mungkin dulu, melayani begini begitu. Karena kadang saya pikir, nanti beritakan Injil, kapanlah saya bisa ya memberitakan Injil kayak gini, kayak gini, kayak gini, menyampaikan firman Tuhan ini. Kadang saya pikir begitu. Saya pikir itulah kehidupan tertinggi. Melayani Tuhan, memberitakan Injilnya. Saya pernah mencapai itu. Saya pernah pergi kemana-mana, mendoakan orang. Nggak ada takutnya saya. Saya pikir itulah yang tertinggi. Tapi Tuhan bilang, berhenti. Siap Tuhan. Ya kan? Dulu saya sudah hidup dari situ, saudara. Ya betul. Di tengah seperti ini, tahukah saudara? Kita bilang, wah ini siapkan nih. Siapa tahu Bapak buka cabang di Batam Center, katanya. Mau. Buka cabang lagi kita sudah di Batam Center. Saudara. Gimana sih? Gimana caranya? Gimana caranya kita buka cabang di Batam Center? Udah mau kita bangun. Gimana? Apa yang sedang terjadi? Apa nih rencana Tuhan itu? Apakah saya pernah berpikir lagi seperti itu? Tidak. Aku sendiri dan saya. Mungkin saya sibuk sekali bekerja. Tapi hati kita Tuhanlah yang melihat, saudara. Iya, Tuhan yang melihat hati kita. Apakah kita benar-benar hancur hati di hadapan Tuhan? Apakah kita benar-benar gentar sama Tuhan? Kan Tuhan yang tahu kan? Tuhan yang melihat kan? Coba saudara, baru berapa lama saudara kita duduk di kaki Tuhan? Ayo. Bukankah saudara? Jujur saudara, kalau saya mau ikutin terus bagaimana dikatakan Tuhan menampakkan diri gitu. Ketika saya katakan Tuhan ada di sini, padahal mulut saya yang ngomong. Cobalah saudara, betapa Tuhan itu berani sekali mempercayakan manusia yang rusak ini. Apa ada yang layak? Apakah saya layak? Apakah ada di antara kita yang layak? Gak ada loh saudara. Kita cenderung sombong semua. Ketika kita gak punya, mungkin kita itu boleh dikatakan kita itu gak sombong. Begitu kita dipercayakan sedikit, bukankah gampang sekali kita sombong? Bukankah gampang kali kita itu memegahkan diri? Tapi orang yang rusak ini pun dikasih kepercayaan sama Tuhan. Iya, kita gak tahu. Kita bahkan menyelamatkan diri kita sendiri pun kita gak bisa, apalagi kita menyelamatkan orang. Tapi tahukah saudara, menurut Tuhan, kita itu diam-diam mau belajar dari Dia. Dia tahu hati kita. Dia lihat hati kita yang mau dengan rendah hati belajar. Kita sadar kita bukan orang pintar. Kita sadar kita bukan orang baik. Kita hanyalah orang-orang yang dibelas kasihani Tuhan. Itulah yang membuat kita itu saudara datang dengan tekun sama Tuhan tiap pagi. Iya. Kadang-kadang saya berpikir, nanti kalau anak saya sudah kuliah, oke lah. Semester pertama, semester kedua, saya bayarkan sekarang misalnya semua. Setelah itu, kan pikiran kita, siapa yang tahu?
ketakutan kita, kekhawatiran kita, siapa yang tahu? Iya. Apakah kita terus bisa mendampingi anak-anak kita? Who knows? Siapa yang tahu? Dan itu diketahui oleh Tuhan. Kita belajar mempercayai Tuhan apa adanya. Makanya kalau dikatakan esensi Tuhan, perhatikan baik-baik. Iya, perhatikan. Bukan karena kita baik, makanya Tuhan baik sama kita. Bukan. Dia baik. Memang dia baik. Adanya. Iya. Dia gembalakan semua kita, saudara. Iya. Sampai anak kecil sekalipun, saudara. Mereka sudah ada di sini. Mereka nggak ngerti ini semua, saudara. Tadi pagi kalau saya lihat cerita kayak gitu, kayak ngerti aja dia. Berapa menit saya lihat di depan kayak, ya Tuhan. Apa dia ngerti ya omongan Pak tuannya ya? Tapi tahukah saudara? Benar-benar di situ Tuhan tunjukkan sama kita. Lihat ini, lihat. Nyata sekali loh Tuhan itu menyatakan dirinya. Rasanya saudara dia meneguhkan terus perkataan-perkataan. Dia terus meneguhkan, gak peduli orang lain ngomong apa. Mungkin mereka masih bilang, Tuhan masih mau datang, sudah akan datang. Gak peduli dia. Dia mempedulikan saudara yang mulai secara diam-diam berkata, jangan-jangan memang Tuhan sudah datang. Tadinya saudara masih ragu-ragu. Karena masih ada konsep di dalam pikiranmu tentang kedatangan Tuhan. Seperti orang-orang yang di luar sana. Engkau belum sepenuhnya percaya kalau Tuhan sudah datang. Jadi yang kadang membuat engkau gak mau dihakimi sama Tuhan. Engkau terus membenarkan dirimu. Tahukah saudara? Orang yang berani menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali adalah orang yang berani dihakimi. Kalau selama ini terbiasa menghakimi orang lain, sekarang dia diam. Hakimi aku Tuhan. Kalau engkau masih membenarkan dirimu, terangnya belum cukup besar menerangi dirimu. Berani datang lebih dekat, supaya terangnya menerangi dirimu. Supaya engkau tersungkur, gak berani ngangkat kepalamu. Ketika engkau gak berani mengangkat kepalamu, disitulah Tuhan akan mengangkat engkau. Menjamah engkau. Disitulah engkau memperoleh hidup. Disitulah engkau seperti mendapatkan kekuatan yang baru dalam dirimu. Karena Tuhan menjamah engkau. Karena engkau tersungkur di hadapan Tuhan. Selama ini mungkin Tuhan sudah mati. Tetapi engkau mulai percaya Tuhan sudah bangkit. Engkau seperti Maria dan perempuan-perempuan yang lain itu yang mempersiapkan diri mereka datang ke kuburan Tuhan. Gak peduli mereka apapun, saudara. Mungkin mereka sudah lupa kalau Yesus pernah berkata, aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Inilah hari ketiga, saudara.
Iya. Apakah engkau seperti perempuan-perempuan itu, saudara? Yang melihat pertama kali penampakan Tuhan Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Ya. Engkau mesti punya hati yang lapar dan haus setiap hari akan Tuhan. Iya. Tuhan sangat menyukai orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Dia sangat menyukai orang yang tahu merendahkan dirinya. Yang berkata, Tuhan, aku tidak bisa hidup tanpa Engkau, Tuhan. Aku tidak berani ngambil keputusan kalau bukan Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pimpin aku, Tuhan. Berjalan di depanku, Tuhan. Tuhan, aku percaya Engkau mendampingi aku, Tuhan. Dalam perjalananku ini, Tuhan. Di usiaku yang sekian, Engkau memberikan minyak kepadaku, Tuhan. Engkau berikan kepadaku kekuatan. Kalau aku bisa hidup hari ini, kalau aku bisa bernafas hari ini, itu karena perkenanan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kiranya orang dapat memandang Engkau melalui hidupku, Tuhan. Tampakkanlah diri-Mu, Tuhan. Baik, puji Tuhan, saudara. Mari kita berdoa. Kasih Tuhan, saya bersyukur untuk persekutuan ini. Terpujilah Engkau, Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua orang yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, Amin.